Presentasi kelompok kami diambil dari makalah tugas 2 Ferry Ferdiansyah. Salam sebangsa dan setanah air, selamat malam teman-teman KM 203 mata kuliah Pancasila. Kami kelompok 3 akan membawakan presentasi berjudul Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa. Sebelumnya akan saya perkenalkan tim kelompok. Yang pertama Rijal, yang kedua Ananda, ketiga Ferry, keempat Jonathan, kelima Eftarina, keenam Lestari, ketujuh Tawiyah, ke-8 Hanifah, ke-9 Vina, dan 10 saya sendiri Feby. Selamat menyimak. Latar belakang. Adanya peristiwa intoleransi yang semakin meningkat karena adanya polarisasi dukungan menggunakan identitas sebagai alat digunakan oleh sebagian kelompok untuk menjadi isu-isu keagamaan sebagai alat untuk memenangkan kontestasi politik atau lebih dikenal dengan politik identitas yang selalu mengangkat masalah sara, suku, agama, ras, dan golongan. Hal tersebut dapat terjadi di mayoritas kelompok agama manapun. Dalam makalah ini, kami memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih mengenai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sehingga publik pembaca mampu membangun persatuan dalam perbedaan yang konstruktif demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Lainnya adalah agar pembaca makalah ini tertanam jiwa persatuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, dan berakhir pada tujuan akhir kesejahteraan bangsa Indonesia. Permasalahan yang menjadi rumusan masalah yang kami angkat dalam makalah ini memiliki 4 poin. Yang pertama, kapan peristiwa intoleransi semakin meningkat? Yang kedua, bagaimana polarisasi dukungan menggunakan identitas ini sebagai alat? Yang ketiga, mengapa identitas agama kerap kali menjadi pertimbangan seseorang untuk menentukan pilihan pada saat pelaksanaan pemilu, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana membangun persatuan dengan adanya intoleransi ini? Pancasila sebagai perbedaan yang konstruktif. Indonesia memiliki rakyat yang majemuk dengan keberagaman yang luar biasa banyaknya. Perbedaan yang sudah konstruktif, adanya perbedaan agama, suku, dan ras yang majemuk menjadi sebuah perbedaan nyata yang bisa dilihat mata. Sehingga adanya potensi konflik sosial pada masyarakat itu lebih besar adanya apabila disikapi tidak sesuai dengan Pancasila. Adanya sebagian kelompok menggunakan isu-isu keagamaan sebagai alat untuk memenangkan konsentrasi politik atau lebih dikenal sekarang ini dengan politik identitas yang selalu mengangkat masalah sara. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Poin pertama, persatuan Indonesia jelas termuat sebagai dasar utama pemersatu bangsa dalam Pancasila, di mana setiap warga negara memahami bahwa Pancasila adalah dasar hukum yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di negeri ini. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua paham. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan sumber jati diri bangsa, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. 1. Undang-Undang Dasar 45. Dalam sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia menjadi dasar acuan persatuan di Indonesia. Semboyan negara Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Hal ini seperti diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 45, menghubungkan toleransi dari bangsa yang majemuk. 2. Toleransi kebangsaan. Dalam membangun persatuan dan dalam perbedaan yang konstruktif demi kemaslahatan masyarakat Indonesia, kami menganalisa dari teori kebangsaan. Teori kebangsaan mengenai pandangan hidup menurut Thomas Hobbes adalah segala cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan, mengatur rakyatnya,
Nilai wawasan kebangsaan ini salah satunya adalah memiliki ideologi Pancasila. Dalam rumusan masalah di atas dan penguraian pembahasan, maka kita dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah tersebut dengan analisa pembahasan yang telah terurai. 1. Intoleransi semakin meningkat. Intoleransi semakin meningkat karena adanya sebagian kelompok menggunakan isu-isu keagamaan sebagai alat untuk memenangkan konteks politik atau lebih dikenal dengan politik identitas yang selalu mengangkat masalah SARA. Kedua, bagaimana popularisasi dukungan menggunakan identitas sebagai alat. Popularitas terjadi menjelang pemilu karena adanya dukungan yang menggunakan identitas sebagai alat. Hal tersebut dapat terjadi di mayoritas kelompok masyarakat dan agama apapun. Agama menjadi faktor yang lebih berpengaruh terhadap pilihan responden terkait dengan pemimpin dibandingkan dengan suku dan etnis. Ketiga, identitas agama kerap kali menjadi pertimbangan seseorang untuk menentukan pilihan pada saat pelaksanaan pemilu. Alasan mengapa agama menjadi pertimbangan utama dalam politik dapat dilihat dari level hubungan sosial di masyarakat. Hubungan sosial memiliki kaitan erat dengan politik karena dibentuk dengan pergaulan yang baik dengan kelompok lain, serta bertumpu pada hubungan sosial dengan kelompok sejenis dalam agama dan etnis. Keempat, membangun persatuan dengan adanya intoleransi. Ada dua hal yang dapat dilakukan, yakni menanamkan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Kedua, membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan toleransi. Pada akhirnya, kita sampai di kesimpulan akhir dari apa yang telah diuraikan. Ada 6 poin. Yang pertama, bahwa Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, intoleransi semakin meningkat di Indonesia saat terjadi pesta politik atau gejolak politik, terutama di tahun-tahun politik saat pemilihan politik terjadi. Yang ketiga, agama menjadi faktor yang lebih berpengaruh terhadap pilihan responden terkait dengan pemimpin dibanding dengan suku dan etnis. Yang keempat, politik identitas berimplikasi positif ketika menjadi gerakan pembebasan bagi kelompok minoritas yang terpinggirkan. Yang kelima, menjalankan toleransi secara maksimal adalah jawaban utama dari hal-hal permasalahan berbau toleransi yang terjadi dan mampu menimbulkan konflik sosial ini. Yang terakhir, Indonesia memiliki rakyat yang majemuk dengan keberagaman yang luar biasa banyaknya. Perbedaan yang sudah konstruktif mampu seharusnya dilaksanakan. Pancasila, lambang negara, berlambang burung Garuda, mencengkram erat Bhinneka Tunggal Ika, hidup dalam kemajemukan, anugerah hidup yang tak menjemukan. Bangsaku Indonesia, negeriku Indonesia, bersatu adalah darahku, persatu adalah jiwaku. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami. Salam NKRI. Merdeka!